Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idris ala ma yanfa'uka wa muslim. Wa qala akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak jamaah mushola Al-Mughni yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manit taba'al huda, wassalamu ala manit taba'al huda, dalam surat Toha surat yang ke-20 ayat yang ke-47, yang artinya keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua yang dilakukan oleh seorang hamba, ucapan, perbuatan, keyakinan lahir dan batin yang semata-mata ditujukan ikhlas mencari mengharapkan keridhaan Allah, pun harus sesuai dengan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, saya mengingatkan contohnya yang nampaknya ini dianggap sepele, tapi masih banyak di antara kita kaum muslimat melakukan. Apa? Bahwa sesungguhnya Rasulullah itu kalau berzikir hanya menggunakan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri. Ya, jadi siapa masih ada yang menggunakan zikirnya Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian tangan kiri, berarti belum sesuai dengan sunnah Nabi. Karena Nabi hanya menggunakan zikirnya menggunakan tangan kanan saja. Ya, jadi contohnya subhanallah, subhanallah, dua, subhanallah, subhanallah, dua, subhanallah, subhanallah, dua, subhanallah, subhanallah, dua, subhanallah, subhanallah. Jadi kan, ya, pada ada. Nah, dua semua loh Pak, 10 ya. Nah, kalau mau langsung ya, kalau mau langsung 33, langsung 55 ya. Intinya tidak menggunakan tangan kiri. Satu contoh ya. Kemudian pastikan juga kalau sujud, kalau rukuk, jangan sampai ketika kita rukuk tangannya ini nempel nih. Tangan ini masih nempel ke karpet atau sajadah. Karena harus naik, karena siapa yang dia sujud rukuknya, ya, sujudnya masih nempel, itu seperti anjing kata Nabi. Jadi harus angkat. Dan juga kalau masih nempel dengan lutut kita, berarti ini juga belum sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Ini nampaknya hal sepele, tapi perlu diingatkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli."
Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah berat ibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Ada yang amin nih? Lama banget ini. Saya ulangi. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangannya. Saya doakan anak putri, cucu panjenengan semua makin baik, solih-solihah. Amin. Jamaah sekalian, hari ini ingin saya sampaikan yaitu 6 amalan untuk menggapai surga. Selain saum ya. Selain saum, kalau saum itu yuqalu fil jannah baban, dikatakan di surga itu ada satu pintu, yaitu namanya pintu ar-rayyan, yang itu dimasuki bagi orang yang puasanya benar, yaitu yang puasanya dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Nah, juga termasuk yang mengantarkan seseorang masuk surga adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah, ridal walidain, wasuhtullah, wisuhtil walidain. Keridhaan Allah tetap pada ridhanya orang tua, pun murkanya Allah tetap pada murkanya orang tua. Tapi di dalam hadis ini ada 6 amalan selain yang 2 tadi. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Fima manahu u'budullaha wahda." Qala Rasulullah SAW, "Fima manahu u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah wasidaqu wal afaf wasillah." Al-Bukhari. Bapak Ibu jamaah sekalian yang punya kitab hadis Riyadhus Shalihin, nanti dilihat di dalam bab asidqu, bab kejujuran. Tapi hadis ini juga, hadisnya ini tetapi penerjemah yang lain memberikan judul bukan yaitu bab kejujuran, diberi judul apa? Yaitu pintu-pintu untuk menggapai surga. Sama saja, itu hanya untuk menarik saja ya, tapi intinya sama, hadisnya satu. Apa itu 6 amalan untuk menggapai surga? Yang pertama Rasul katakan, dan ini adalah menjadi inti dakwah para nabi dan rasul, dan ini kunci kebahagiaan keselamatan seseorang. Apa itu? U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik, tidak mensekutukannya. Makanya kita dalam sholat itu kita kan sudah berikrar, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Lepaskan segala macam bentuk kesyirikan. Contohnya kita harus yakin biar kita nggak syirik. Yakin seyakinnya assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Yakin seyakinnya ar-razak, yang kasih rezeki adalah Allah. Yakin asyafi, yang kasih kesembuhan, kesehatan adalah Allah. Yakin yang kasih kebaikan-kebaikan adalah Allah. Tempat kemuliaan, tempat yang maha sempurna, kita hendaknya mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah, pun kalau bersandar dan tawakal, hendaknya juga bersandar dan tawakal kepada Allah.
Siapa orang yang beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkan dan tidak syirik, ini adalah awal kebaikan, keberkahan dan keselamatan orang ini diberi kebahagiaan insyaallah oleh Allah, dunia dan akhirat diberi kebaikan itu. Amin. Ini yang pertama. Saya singkat saja. Yang kedua adalah ini. Watruku awatarku ma yaqulu aba'ukum. Meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Islam. Ini contohnya. Sekarang ini prakteknya. Siapa yang ngomong walaupun profesor, walaupun dokter, walaupun menteri sekalipun, tapi kalau ucapannya nyimpang harus kita tolak. Contoh, ada katanya ahli tafsir tapi mengatakan jilbab tidak wajib. Padahal jelas Allah mengatakan jilbab adalah wajib. Berarti salah itu orang. Terus mengatakan semua agama sama. Nah ini menyimpang, ini sudah murtad ini sebetulnya. Karena inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhai Allah, yang diterima adalah Islam. Kok mengatakan kalau kita mau maju tinggalkan zakat? Apa ini? Jemaah sudah dengar itu ya? Ya. Saya tanya. Zakat itu rukun Islam yang keberapa? Baik, rukun Islam ya. Apa itu rukun? Rukun dengan wajib beda loh. Apa itu rukun? Ya apa itu? Rukun itu kalau haji nih biar gampang. Rukun haji adalah wukuf di padang Arafah. Semua rangkaian dia lakukan, tapi dia tidak wukuf di padang Arafah, maka batal. Ya harus tahun depan harus balik. Nah kalau orang bilang zakat tinggalkan, berarti dia sudah menolak ini rukun Islam. Dan ini batal ini secara hukum keislaman seseorang itu. Kalau murtad sendiri nggak usah ngajak-ngajak orang. Alhamdulillah nih. Makanya ucapan perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah wajib kita tolak. Nah, termasuk keyakinan khurafat itu harus kita tinggalkan. Contohnya kan ada itu keyakinan ya, jangan nikah pada bulan ini, bulan itu, nanti akan begini begitu. Jangan lagi, jangan pergi pada hari Senin. Nah, ini nasihat yang benar atau salah ini? Benar, karena hari Senin macet. Kalau alasannya itu benar gitu. Tapi kalau kamu pergi hari Senin tidak akan selamat, ya ini nggak benar. Selasa umumnya. Itu misalkan ya. Terus nggak boleh nikahkan anak pada bulan, misalkan bulan Suro. Kenapa? Karena Niroro Kidul gawe-gawe. Nanti pernah dengarkan itu? Ini walaupun rumor tapi ini menyimpang. Contohnya apa? Siapa penjaga laut pantai selatan? Siapa penjaga pantai selatan? Allah. Niroro Kidul istighfar yang bilang Niroro Kidul. Kok lupa? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb itu pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta dan sisinya. Niroro Kidul. Nah, katanya Niroro Kidul sekti, kok bodoh kita. Kok kita jadi orang bilang sekti percaya. Buktinya kalau dia sekti, kenapa manusia masih memberikan sesajen? Berarti lebih mulia ngasih sesajen dong. Kalau dia butuh kok. Makanya Ar-Razzaq yang kasih rezeki adalah Allah. Nah, cuma nih saya ingetin Bapak Ibu yang punya anak-anak kerja, kita makan ingatkan kalau kerja itu yang penting halal dan berkah. Walaupun mau PT, mau nggak PT, mau pabrik, nggak pabrik, mau kantor, nggak kantor, yang penting halal berkah. Walaupun 1 bulan upahnya 8 juta halal, itu lebih baik daripada hanya kerja 2 juta haram. Betul? Betul. Mending yang 8 juta halal daripada 2 juta. Udah 2 juta haram najis. Nah, untuk bilang nih, tinggalkan. Pokoknya nggak boleh. Nah ini juga sudah ngaji bertahun-tahun tapi keliru juga. Nggak boleh nikah dengan suku ini suku itu. Nah itu sudah nggak bener. Jangankan suku, wong kakak beradik aja beda-beda tabiatnya, sifatnya, rezekinya juga beda-beda kakak beradik. Mana? Ada yang kakaknya kaya, adiknya biasa-biasa aja. Ada yang adiknya biasa-biasa saja, kakaknya
Dia sama juga biasa-biasa. Baik, jadi tinggalkan ucapan keyakinan yang enggak benar, yang enggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, wa ya'muruna bis shalah. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Dan ingat jamaah sekalian, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat apa? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi sholat yang hendaknya kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi apa Ji? Kan Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam ilang ini jadi Islam, udah nggak Islam. Islam ilang isya jadi ilang, udah nggak Islam. Islam ilang ini jadi Islam, nggak Islam juga. Artinya Islam tuh, orang yang Islam tuh minimal sholat yang 5 waktu dia jaga. Walaupun mungkin ya kita ini harus belajar ya. Banyak kan para mu'alaf itu terketuk dengan azan kan. Ada yang dengar azan, ya, ada yang baca, ada yang karena sakit, kemudian ada nasihat, kalau sembuhkan, ada kena musibah, sembuhkan. Tapi ada loh, orang dengar azan masuk Islam. Ada apa ada? Giliran orang yang sudah Islam lama dengan azan kaget. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Tapi ibu lain lagi kalau ibu ya. Lagi nyuci, ngepel, nyetrika, lagi nyantai. Paket, langsung ya. Tapi giliran COD, Pak, COD tolong Pak. Astagfirullah. Ya. Jadi satu beribadah kepada Allah, mentauhidkan, tidak syirik. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Islam atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat adalah wasitku. Apa artinya wasitku? Yang jawab dengan benar nih, adanya umrah sendiri. Wasitku apa? Udah gak usah lihat kiri kanan. Pura-pura mikirnya juga jangan terlalu lama. Wasit itu adalah jujur. Biasanya yang nggak jujur itu ibu-ibu atau mama. Bu, mohon maaf loh Bu. Wah, enggak. Tidak. Biasanya yang nggak jujur itu suami atau istri. Wah, parah banget ya. Kalau ibu bilang suami ada kelanjutannya loh Bu. Suami Ustaz yang nggak jujur. Kalau ibu bilang gitu ada kelanjutannya apa? Dulu nemunya di mana? Tapi kalau bapak bilang istri yang nggak jujur Ustaz, nah berarti si bapak ini suami belum bisa ngedidik istrinya. Boleh. Jadi kita baca hadis Nabi biar kita jadi hamba yang jujur, nggak mau berdusta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai bima ma'nahu. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fainal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dosa. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Wow, ada. Yang keempat, jujur. Alaikum bisikin, hanya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Dan jauhi oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dicintai oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nah, yang kelima adalah al-afaf. Al-afaf apa? Al-afaf artinya yaitu orang yang menjaga diri dari yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Mana yang lain juga al-afaf, orang yang menjaga kehormatan dari hal-hal yang tidak baik. Tapi saya mengambil makna yang ketiga, al-afaf adalah orang yang mensucikan qalbunya, jiwanya. Makanya Pak, qad aflaha
man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Yang keenam, yang terakhir adalah wasilah. Apa wasilah? 1 sampai 5 tadi kan dari saya jamaah. Gantian dong, masa saya terus? Wasilah adalah apa artinya? Gemar bersilaturahim. Ya. Jadi gemar bersilaturahim. Nah, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, diberkahi oleh Allah, sering-seringlah silaturahim. Amin. Barang siapa yang ingin rezekinya dimurahkan, dilapangkan rezekinya Allah, sering-seringlah silaturahim. Amin. Yang satu ini loh jarang diungkap apa? Barang siapa yang ingin mati husnul khatimah, sering-seringlah silaturahim. Amin. Jadi orang yang benar silaturahimnya karena Allah, memberi, minta nasihat, minta doa, yang mengingatkan, insya Allah itu tanda sebelum kematiannya. Kalau sering silaturahim, insya Allah itu tanda husnul khatimahnya. Amin. Ya Rabbal. Semoga bermanfaat. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam. Wahtim lana bil iman. Wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyanyi yang baik hendaknya segera tunaikan, karena maksud Allah ditunda-tunda ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Guru bidan dan cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.